Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini Warisan Berkah akan melanjutkan video mengenai halal bihalal dan jelajah alam di Bukit 12, dan sekarang kita lanjut di part 2. Nah, ini posisinya kita sudah memasuki daerah area pasar Bukit Suban. Nah, seperti inilah keadaannya. Ini termasuk di jalan pintas alternatif untuk menuju ke Sarawangun Jambi. Ini termasuk jalan provinsi, keadaannya banyak berlobang. Dan kita kemarin itu lagi berhenti di pasar ini. Di video kemarin itu kita melihat mengenai jelajah alam yang diadakan di lapangan sepak bola pas di belakang Masjid Induk Desa Bukit Suban. Nah, ini saat-saat kemarin waktu diadakan jelajah alam Bukit 12 atau JAB 12. Dan kali ini teman-teman saya ajak untuk melanjutkan masih dalam perjalanan di daerah Bukit 12. Kali ini kita akan menengok mengenai suku anak rimbanya. Nah, gimana pemukiman suku anak rimba yang dulunya itu mendapatkan bantuan waktu kepresidenannya Bapak Bambang Susilo Yudhoyono. Nah, gimana mengenai kabar adat Melangun yang sekarang itu kalau ditinggalkan, itu ada kabar itu banyak yang bunuh diri kalau dilanggar. Nah, penasaran? Kalau kita tidak menjalankan budaya Melangun ini, Pak, sudah banyak kejadian. Kejadiannya itu apa itu, Pak? Kejadiannya itu ada yang bunuh diri. Yuk kita ikuti video berikut ini. Tapi sebelumnya kita bersolawat dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili dholimin bidzolimin wa rijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke bos, selamat kerja. Untuk apa ingin lagi? Perbaikan apa lagi? Pagar. Oh, pagar. Enggak mau di parit apa rencana? Ya. Oh ya, oke. Selamat bekerja, semoga lancar. Sukses. Siap. Oke. Mau ke bukit. Bukit lagi. Ya. Oh, lek sing bukit manceng aku minggu rencana gini antok. Oke, selamat bekerja. Semoga lancar, sukses. Oke. Nah, itu tadi itu ada perbaikan. Itu pas di depan balai desa itu akan memugar pagar. Rencana akan diperbaiki lagi yang lebih bagus. Karena di bawah kepemimpinan baru Bapak Kepala Desa Ramli ini, hari ini itu udah mulai pembenahan untuk membangun Desa Bukit Suban. Nah, sebentar lagi kita akan masuki Simpang Tugu Sapi sekitar 100 meter lagi. Nah, oke guys, ini kita sudah nyampe di Simpang 3, Simpang Tugu Sapi guys ini. Nah, kita berhenti sebentar. Nah, di Simpang Tugu Sapi ini lah guys, ini nanti kita masuk ke pemukiman suku anak dalam. Nah, itu ke arah kanan dari Simpang Tugu Sapi ini sampai ke pemukiman suku anak dalam itu sekitar 2,5 km. Nah, itu ya masuk ke arah utara sana guys itu. Ini sekitar 2,5 km perjalanan nanti.
Nah, gimana kita lihat nanti suasana yang dulu itu perumahannya mendapatkan bantuan dari waktu kepresidenannya Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, dan apakah masih pembangunannya itu masih seperti dulu atau sudah mengalami prehapan. Nanti akan kita tengok langsung ke lokasi. Juga apakah masih ditempati atau malah kosong ditinggal melangun. Kita lanjut perjalanannya untuk menjelajahi Bukit 12. Sepanjang perjalanan untuk menuju ke pemukiman suku anak rimba itu kanan kiri masih didominasi perkebunan sawit dan semak belukar hutan kecil. Dengan jalan itu berbukit-bukit. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sampai juga ini di pemukiman suku anak dalam. Nah, seperti yang terlihat di video ini suasananya itu pas kebetulan suku anak rimba ini berada di rumah yang biasanya itu ini sering ditinggal untuk melangun. Dan ini kita lihat ini Bapak Temenggung Grip sedang melangun. Itu kemarin itu ada kejadian saudaranya meninggal. Nah, seperti inilah kalau ada saudaranya meninggal itu rumahnya ditinggal, kemudian dia menempati barak-barak di perkebunan sawit yang dahulu itu di hutan rimba. Karena hutan rimba sudah habis, sekarang itu melangunnya di perkebunan sawit untuk menenangkan diri, atau istilahnya orang kita itu mengungsi kalau ada keluarganya meninggal. Nah, inilah adat suku anak rimba itu, kalau ada orang meninggal itu ditinggal bepergian, dan ini merupakan juga adat nenek moyangnya dahulu, yang dulu itu nenek moyangnya kehidupannya berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan lainnya, di mana di situ ada penghidupan, disitulah menetap dahulu. Kalau sudah habis penghidupannya, rezekinya itu pindah lagi. Nah, sekarang itu kebiasaan hidup berpindah-pindah juga masih diteruskan oleh anak cucunya, tapi lambat laun sudah mulai berkurang dengan adanya pemerintah memberikan bantuan perumahan dan bantuan lain-lainnya. Dan mengenai posisinya suku anak rimba sekarang itu sudah banyak yang menjadi pegawai. Itu ada yang menjadi karyawan PT, juga ada yang jadi polisi, bahkan juga ada yang jadi tentara. Dan juga itu sudah ada yang kuliah di Jambi. Dan ini kita lihat suasananya itu perumahannya yang dahulu mendapatkan bantuan waktu dari kepemimpinannya Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Nah, inilah suasananya sudah berpuluh tahun. Nah, campnya ini semakin lama itu nggak ada perbaikan, dan itu kita lihat masih seperti dulu. Posisinya perumahan ini sering ditinggal dengan adanya adat melangun, sehingga perumahan ini jarang terurus atau ditempati. Nah, gimana mengenai adat melangunnya, langsung kita tanya kepada Bapak Temenggungnya selaku sesepuh di pemukiman suku anak rimba ini. Nah, seperti yang lihat ini perumahannya Bapak Temenggung Grip. Dan perumahannya ini perehapan sendiri atau bangunan sendiri. Nah, oke guys, itu langsung aja kita temui Bapak Temenggungnya. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Nah, gimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, oke guys, ini warisan berkah saat ini sudah berada di rumahnya Bapak Temenggung Grip ya. Nah, ini kebetulan Bapak Temenggung Grip ini tadi juga
barusan pulang ini tadi dari SPH Pak. Ya, Dari SPH dan pas kebetulan warisan datang sini pas ada di rumah. Alhamdulillah ini ada. Nah, di sini nanti teman-teman saya ajak untuk menelusuri mengenai adat Melangun yang selama ini orang tidak tahu itu apa Melangun. Nah, langsung aja kita tanya kepada narasumbernya, Bapak Temenggung Grip selaku sesepuh suku Anak Dalam di Bukit 12 ini. Nah Pak, itu saya dengar itu adat dari Bapak itu kadang kan berpindah-pindah. Waktu itu zaman dulu itu berpindah-pindah. Kalau dulu kan banyak hutan itu, dari hutan satu ke hutan lain. Itu di situ banyak penghidupan, banyak untuk mencari nafkah. Disitulah tempat kan Pak ya. Kalau dulu zaman dulu. Nah, kalau sudah habis pindah lagi kan gitu kan. Cari yang ada di hutan-hutan itu ada pencarian sumber rezeki lah kan. Dan itu saya lihat itu kadang di jalan itu ada orang nangis malam-malam, pernah di depan rumah saya itu nangis. Itu ada apa itu Pak itu? Itu ada yang tanda-tanda yang nangis itu ada yang mati, ada Oh. meninggal. Jadi kalau yang meninggal itu masih sistemnya Pak Melangun. Melangun itu kita tidak mengukur jauhnya karena dulu hutan masih lebat, sekarang sudah perkebunan sawit. Jadi Melangun itu tidak bisa lagi diukur lagi, tapi secepat-cepatnya itu 5 bulan baru balik. Nah, itu sampai 1 tahun 2 tahun. Itu Melangun. Nah, kalau lah sudah hilang kesedihan hati kita ini, baru kita balik. Kalau kita tidak menjalankan budaya Melangun ini, Pak, sudah banyak kejadian. Kejadiannya itu apa itu Pak? Kejadiannya itu ada yang bunuh diri. Jadi artinya yang meninggal satu karena dia sayang sama yang meninggal itu, dia bunuh diri. Jadi kita ruginya lah 2 orang. Karena tadi itu kita sayang kepada yang meninggal itu, Iya. di situ terus kelihatan terus lah itu, Iya, akhirnya posisinya kita stres lah gitu. Akhirnya kejadian bunuh diri itu. Iya, benar. Berarti itu tidak, maksudnya enggak karena takut kena penyakit ketularan, itu enggak, sebenarnya enggak. Bukan itu, Pak. Itu karena di situ pernah kejadian ada orang sudah meninggal itu masih di situ. Iya. Nah, kelihatan terus di situ, akhirnya ada pikiran yang enggak lah ya. Iya, ada pikirannya itu stres, dia itu sampai bunuh diri. Melangun. Itu ya, itu akhirnya diadakan Melangun itu. ya, itu makanya diadakan sampai sekarang, walaupun macam manapun kita merubahnya itu tidak bisa dirubah, Pak. Kalau Waktu sebelum ada kejadian itu apa juga sudah Melangun maksudnya? ya sudah Melangun, Pak. Oh, sudah, adat itu sudah ada, tapi di situ ada yang melanggar kadang. Ya, Oh, ada melanggar kejadian itu. jadi tambah takut. Tambah takut kan ini. Iya kan. Berarti enggak takut seperti COVID-19 dulu. Kalau di situ harus jauh-jauh, orang meninggal kan jauh-jauh. Iya. Takut ketularan itu enggak istilahnya. Bukan itu. Karena adat itu Ya, pernah karena kejadian. Waktu ada saudaranya meninggal masih tetap di situ. Itu dilanggar, akhirnya di situ terjadi bunuh diri Pak ya. Benar. Karena saking sayangnya yang kepada yang meninggal itu, mungkin lama-lama pikirannya itu, dukanya itu terlalu terus Ya. direnung terus lah. Oh. Nah itu dari sini tadi kita tanya mengenai adat Melangun guys. Itu adat Melangun itu karo suku Anak Rimba ini guys, itu kalau ada saudara yang meninggal itu berpindah tempat Pak ya. Nah tujuannya itu bukan takut karena ada ketularan penyakit, tujuannya itu karena supaya kita tidak dekat kepada si mayit yang meninggal itu, apalagi kalau si mayit itu kesayangannya lama-lama kalau terus-terus melihat itu akan baratnya stres lahnya, akhirnya terjadi bunuh diri. Itulah yang sering dilakukan kalau dilanggar itu Pak ya. Nah itu adat Melangun. Akhirnya adat Melangun itu kalau dulu itu di hutan-hutan Pak ya. Di hutan. Nah sekarang karena adanya itu di perkebunan sawit, itu Melangunnya pindah dari perkebunan sawit satu ke pindah perkebunan sawit yang lainnya itu Pak ya. Seperti adat nenek moyang dulu. Nah itu nenek moyang dulu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu kan ya. Nah itu adatnya berpindah-pindah lah dulu kan. Nah terima kasih Pak, ini informasinya mengenai adat Melangun. Nah,
Dan adat itu merupakan adat kepercayaan nenek moyang dari keluarga Temenggung Grip. Dan mudah-mudahan Bapak Temenggung Grip ini yang masih percaya pada roh-roh nenek moyang, semoga lambat laun mendapatkan hidayah agar bisa memeluk agama Islam untuk merubah adat yang masih percaya pada roh-roh nenek moyang. Nah, sampai di sini dulu mengenai perbincangan dengan kepala suku anak dalam ini, Bapak Temenggung Grip. Nah, oke, kita lanjut perjalanannya masih di suasana Hari Raya Idul Fitri. Dan kita lanjut masih di daerah Bukit 12. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.